Fase pasca embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang terjadi setelah embrio, termasuk diantaranya regenerasi dan metamorfosis. Nah, regenerasi merupakan kemampuan hewan dan manusia untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian-bagian tubuh yang rusak. Hewan mampu beregenerasi karena memiliki sel-sel cadangan yang tidak mengalami diferensiasi. Pada umumnya, regenerasi yang paling efektif adalah masa embrio sampai bayi. Nah, setelah mencapai masa dewasa, kemampuan regenerasi akan terbatas pada sel atau jaringan tertentu saja. Akan tetapi, ada beberapa hewan yang setelah dewasa pun masih memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Misalnya, hidra, cacing pipih, cacing tanah, bintang laut, dan beberapa reptilia, misalnya cicak. Nah, pada gambar ini, kalian bisa melihat daya regenerasi yang terjadi pada planaria. Kemudian metamorfosis. Metamorfosis ini adalah perubahan bentuk pada hewan secara bertahap yang dimulai dari telur sampai akhirnya menjadi dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis misalnya pada serangga dan katak. Nah, pada serangga sendiri ada serangga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametabola, ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, dan ada pula yang mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola. Nah, ini adalah gambar ametabola yang terjadi pada kutu buku, kemudian hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada kumbang, di mana terjadi perubahan dari telur menjadi larva, kemudian larva berubah menjadi semi-imago akhirnya berubah menjadi imago atau serangga dewasa. Sedangkan ini adalah gambar metamorfosis sempurna atau holometabola yang terjadi pada kupu-kupu, di mana terjadi perubahan dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan dari pupa akhirnya berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Nah, ini gambar metamorfosis yang terjadi pada katak. Diawali dari telur, kemudian berubah menjadi berudu berubah menjadi berudu berkaki, kemudian menjadi katak muda. Nah, katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Sama halnya dengan tumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Faktor dalam atau internal meliputi gen dan hormon, sementara faktor luar atau eksternal diantaranya adalah nutrisi, suhu, cahaya, dan air. Nah, kita bahas faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Yang pertama yaitu hormon. Hormon ini adalah zat yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Nah, meskipun diperlukannya hanya dalam kadar yang sangat sedikit, hormon memberikan pengaruh yang sangat nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Contoh hormon yang terdapat pada hewan, misalnya ada hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan pada hewan. Nah, pada katak, hormon ini berfungsi untuk merangsang dimulainya proses metamorfosis. Kemudian ada hormon somatomedin.
Ini merupakan hormon yang bekerja untuk mempengaruhi pertumbuhan tulang pada hewan. Ada lagi hormon Ecdison dan juvenil. Nah, ini adalah hormon yang berperan untuk mempengaruhi perkembangan fase larva dan dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Sedangkan pada manusia, contoh hormonnya ada yang disebut dengan hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini dihasilkan oleh kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat di dalam tubuh. Nah, kalau tubuh kekurangan hormon tiroksin ini, maka bisa mengakibatkan miksedema atau kegemukan. Kemudian ada hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH atau biasa juga disebut dengan hormon somatotropin atau STH. Hormon ini merupakan hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Nah, apabila dalam masa pertumbuhan seseorang kekurangan hormon ini, maka mengakibatkan pertumbuhan yang tidak normal berupa kretinisme atau kekerdilan. Ini contoh gambarnya. Kemudian kalau kelebihan hormon ini, maka akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Selanjutnya ada hormon testosteron. Testosteron ini berperan untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan tanda kelamin sekunder pada pria. Ada lagi hormon estrogen dan progesteron, ini terdapat pada wanita, di mana hormon ini berfungsi untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan tanda kelamin sekunder pada wanita. Faktor internal selain hormon adalah gen. Gen merupakan substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat pada hewan dan manusia, misalnya pada bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna rambut, warna bulu, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor luar atau eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia berasal dari faktor lingkungan. Nah, beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia adalah nutrisi, suhu, cahaya, dan air. Nutrisi atau makanan merupakan bahan baku dan sumber energi yang digunakan untuk aktivitas pertumbuhan serta perkembangan hewan dan manusia. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Zat gizi yang diperlukan oleh hewan dan manusia adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya suhu tubuh, suhu lingkungan. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Begitupun halnya dengan hewan dan manusia. Nah, dalam hal ini, suhu mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan berkaitan dengan kerja hormon dan enzim. Selain itu, suhu juga sangat berpengaruh dalam mengendalikan proses homeostasis. Setiap makhluk hidup memiliki kisaran suhu di mana seluruh proses fisiologis berlangsung dengan sempurna yang dikenal dengan istilah suhu optimal. Nah, kondisi ini yang menyebabkan hewan akan mengupayakan embrio untuk tumbuh pada suhu optimal, baik dalam hal pemilihan lokasi, peletakan telur, penjagaan suhu telur, misalnya pada burung, maupun proses pertumbuhan embrio di dalam tubuh, di mana suhu pertumbuhan embrio sama dengan suhu induk seperti hampir seluruh mamalia. Bila perkembangan terjadi di luar suhu optimal, yang terjadi umumnya adalah kematian embrio atau cacat. Faktor selanjutnya adalah cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia.
Walau tidak menggunakan cahaya matahari secara langsung, keberadaan cahaya sangat